Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Learning English with me, Titi Puspa. Well, friend, in this occasion, I will make a video again, and I will share with you the material about listening testing. Yep, listening testing. Maybe we are familiar with the word of listening. Kita mungkin udah nggak asing lagi dengan kata listening di dalam in daily activity, dalam aktivitas sehari-hari kita sering banget menyimak baik itu percakapan atau mungkin mendengarkan lagu. Nah, ini juga salah satu daripada praktik listening. Nah, hari ini aku akan membahas tentang jenis-jenis tes ataupun uji ya, kalau yang namanya tes itu pasti diuji. Jenis-jenis tes dalam menyimak atau mendengarkan bahasa Inggris. Nah, sebetulnya mohon maaf sebelumnya, aku mau minta maaf ke teman-teman. Sebelumnya aku udah lama banget gak up ataupun gak bikin konten tentang video pembelajaran lagi selama bulan-bulan kemarin karena disibukkan dengan aktivitas kegiatan aku. Nah, tapi kali ini aku berniat untuk membuat video pembelajaran kembali, dan sebetulnya ini juga sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah aku di semester 6 di mata kuliah or the course of language testing, and the lecturer is Miss Nenglia Khairia. Oke, langsung aja nih kita akan bahas tentang materi listening testing ini. Yuk kita ke slide berikutnya. Nah, di sini aku menemukan pertanyaan nih. Teman-teman bisa lihat, what is a listening test? Apa sih itu tes menyimak atau tes mendengarkan? Jadi di sini, measurement of listening ability aims to assess the level of human ability in distinguish sound forms, word emphasis, and intonation in English. Jadi, tes listening ini bertujuan untuk menilai tingkat kemampuan manusia dalam membedakan bentuk bunyi, penekanan kata, dan intonasi dalam bahasa Inggris. Jadi yang namanya tes pasti itu tujuannya untuk menilai, right? Teman-teman pasti sudah paham lah, ketika kita mendengar kata tes pasti ada yang namanya penilaian, right? And next, nah ini, what are the 6 common types of question of IELTS listening? Jadi apa aja sih 6 jenis umum dalam pertanyaan dalam tes listening? Nah, ini dia. In general, there are 6 types of question in the listening section. Jadi, secara umum katanya ada 6 jenis pertanyaan di dalam tes listening. The first is form, note, table, flowchart, summary, completion. And the second is plan, map, diagram labeling, and the third is matching. The fourth is multiple choice, and the fifth sentence completion, and the last is short answer question. Jadi, nah ada 6 jenis penilaian dalam listening test ataupun tes listening. Nah, selanjutnya nanti akan aku bahas satu persatu dan akan aku jelaskan ke teman-teman, oke? Nah, ini dia. Form, note, table, flowchart, summary, completion. Nah, in this type of question, you will be given a You will be given a form, note, table, flowchart, summary, and asked to complete in by listening to conversation between 2 people, usually about hotel reservation, sign for a course. Oke, jadi dalam jenis pertanyaan ini kamu akan diberikan formulir, catatan, table, diagram, atau ya mungkin ringkasan lah ya, dan kamu nanti akan diminta untuk melengkapinya dengan mendengarkan percakapan antara 2 orang, biasanya sih tentang ya reservasi hotel lah, atau mungkin penandatanganan kursus. Nah, secara spesifik kita miliki yang pertama tadi ada, nah ini dia, form. Teman-teman bisa lihat bentuknya nih, contohnya seperti ini. Summarize the detail in the recording such as name, phone number, and date. Ini dia. Yang kedua adalah note, catatan. Cuman ini agak buram tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu ya.
Summarize the specific and detailed information in the recording. Yang selanjutnya adalah table. Summarize information related to some categories, for instance, place, cost, time. Nah, ini teman-teman aku zoom tuh ya. Selanjutnya, flow chart. Flow chart ini seperti ini contohnya. Nah, summarize a process with particular step displayed by arrows. Ini yang terakhir dari jenis pertama itu summary paragraph. You are responsible for filling in the gaps in the given paragraph. Notice that your answer must meet all the requirement about spelling, grammar, and word limit. Jadi kamu akan diminta untuk mengisi kekosongan dalam paragraf yang diberikan. Nah, perhatikan bahwa jawaban kamu harus memenuhi semua persyaratan tentang ejaan, tata bahasa, dan batas kata. Ini kan ada blanknya nih teman-teman. Jadi itu harus diisi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu plan, map, diagram, labeling. Kita bahas yuk. Ini dia, plan labeling. First and foremost, let's learn about plan labeling. The content of the listening recording is usually non-academic. They may give an introduction about an event or about the structure or the plan of building, for example, a trip to a museum, gallery, school. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman pahami ya. Pertama dan yang juga terpenting, mari kita pelajari lah ya tentang pelabelan, rencana isi rekaman, mendengarkan, biasanya non-akademik lah ya. Jadi nanti akan diberikan pengenalan tentang suatu peristiwa atau tentang struktur atau rencana lah ya, sebuah bangunan, misalnya perjalanan ke museum, galeri, atau mungkin sekolah. Ini contohnya. Jadi lebih ke kayak maps lah ya. Nah, yang selanjutnya adalah map labeling. Ini juga nih yang lebih ke spesifik mapnya. The second type is map labeling. There will be many places like a hospital, factory, park, and your job to listen to the recording. And your job is to listening to the recording, look at the keep map, and label all the gaps in that map. Jadi jenis kedua ini adalah pelabelan peta. Nah, kamu nanti ini akan ada banyak tempat seperti rumah sakit, terus juga pabrik atau mungkin taman, dan tugas kamu adalah mendengarkan rekaman, melihat peta yang diberikan, dan melabeli lah ya, melabeli semua celah di peta itu. Nah, ini kan ada peta nih, nanti teman-teman bisa melabeli lah ya. Ini dia, selanjutnya diagram labeling. Diagram. The third and also the last format in the types of question is diagram labeling. It will give you a diagram which can demonstrate the part of a machine or phases of a process. The speaker in the recording will describe the diagram very clearly and logically so that you can understand it easily. As a result, you have to keep the track of what you hear, not what you think of from your own knowledge about the mentioned machine process. Jadi kalau untuk kali ini itu adalah tentang pelabelan diagram ya. Nanti kamu akan diberi diagram yang dapat menunjukkan bagaimana mesin atau fase dari suatu proses. Pembicara dalam rekaman nanti akan menggambarkan diagram dengan sangat jelas dan logis, sehingga nanti kamu dapat ataupun nanti kamu akan memahaminya dengan mudah. Selanjutnya, nah, matching. Jadi jenis ketiga adalah matching. The next common type of question is matching. Candidates are given a list of items from the audio and are requested to match it with
a set of option on the question paper. The set of option may be criteria of some kinds. Nah, jadi yang jenis ketiga ini adalah mencocokkan. Jenis pertanyaan umum berikutnya adalah mencocokkan. Kandidat diberikan daftar atau item ya dari audio dan diminta untuk mencocokkannya dengan satu set pilihan pada kertas pertanyaan, kumpulan opsi, mungkin semacam konten lah ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi ada blanknya tapi juga ada isinya. Nah, selanjutnya adalah jenis yang keempat, multiple choice. A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amount of data quickly. Nah, ini sering banget kita menemukannya nih. Ini namanya multiple choice. Sebetulnya kalau multiple choice itu 4 kemampuan bahasa juga menggunakan tes ini, karena multiple choice ini lebih general ya. Nah, selanjutnya sentence completion. You have to read a list of sentences that summarize the main idea of the whole listening text or just a section of it. Then by listening to the recording, you will then fill in the gaps. The word limits will be brought up as no more than one word and slice or a number. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah melengkapi kalimat namanya. Nah, sekarang short answer question. Ini yang terakhir ya teman-teman. The last type is the short answer question. You will answer the question by using the information you hear in the recording. The word limits will be given like no more than 2 words and slice or a number. Always remember to read the instruction carefully because you will be penalized for writing more than the given number of words. Jadi lebih fokus kepada instruksinya ya teman-teman nih. Jadi ketika mau teman-teman mau, if you want to mengisinya gitu, jadi teman-teman jangan lupa melihat instruksinya ya. Nah, itu dia teman-teman, ada 6 jenis tadi dalam penilaian bahasa Inggris. Semoga ketika teman-teman sudah melihat atau mungkin menonton video ini, teman-teman bisa paham lah ketika teman-teman dikasih ujian bahasa Inggris, teman-teman bisa memahami, oh ternyata tes yang kali ini aku kerjakan adalah tes listening loh, untuk mengetes kemampuan menyimak atau mendengarkan, dan biasanya lebih bercondong kepada audio recording lah ya. Nah, and the last slide is thanks. Terima kasih teman-teman sudah nonton video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. And don't forget to subscribe, like, and comment. Oh, jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Thank you. Bye-bye.